Ya, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengusulkan agar debat Capres-Cawapres berikutnya ini menggunakan podium demi menambah wibawa para peserta Pilpresnya ya. Hal tersebut kemudian mendapat respon positif juga dari Timnas Amin. Betul, TKN Prabowo Gibran pun juga turut menyoroti soal lokasi acara yang digelar di luar ruangan. Lantas apakah kemudian gimmick dan juga format debat berefek pada penampilan Capres-Cawapres? Langsung saja kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami di studio Kabar Petang sudah ada asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Aceh Hasan Sadli melalui sambungan Zoom, dan juga di studio kami sudah ada Bang Ciko Hakim serta pakar mikro ekspresi ada Bang Kidri Putra. Selamat petang Bang. Selamat petang Bang. Baik, pertama saya ingin ke Bang Ciko nih, perwakilan dari Ganjar Mahfud. Ini usulannya sudah diucapkan tadi. Ini usulannya agar menggunakan podium, agar terlihat lebih berwibawa. Apakah ini sudah usulan secara resmi atau baru usulan di media aja kayak begini? Sementara yang saya pahami ini adalah usulan di media ya, tapi senang sekali tadi mendengar beberapa paslon yang lain pun sangat sepakat. Sebenarnya kita melihat bukan masalah podium aja, kita melihat apa yang terjadi kemarin di debat itu agak awkward gitu ya. Mereka berdiri di tengah, terus cuma berdiri aja gitu tanpa apa-apa ya kan. Bertiga seperti lagi di sidang ya kan, tapi juga nyanyi juga nggak boleh ya kan, nggak pegang mic gitu ya. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang patut untuk diperhatikan dan diubah, dan memang tidak menunjukkan semacam atmosfer debat yang mempunyai kewibawaan lah. Pak Ganjar waktu itu juga kemudian sempat mengungkapkan agak awkward ya, ternyata nggak ada podium, nggak ada meja. Iya betul, kita semua membicarakan soal itu, dan ini yang saya rasa, dan itu kan cukup lama ya, hampir 2 jam ya mereka berdiri begitu kan. Dan saya lihat memang esensinya seorang pemimpin itu kan memang ada podium lah ya kan, dan masyarakat juga bisa melihat tampilan-tampilan mereka lebih menarik dan lebih sosok pemimpinnya lebih kelihatan lah. Oke, saya minta mau tanggapan dari Bang Jazilul dari Timnas Amin nih. Kabarnya juga merespon positif. Apa sebenarnya pentingnya menggunakan podium? Bang Jazilul. Ya, bagi kami sebenarnya pakai podium atau tidak pakai podium, apa yang sudah dilakukan oleh KPU sudah cukup bagus. Bagi kami yang penting itu materi dan durasi waktu. Kalau soal pakai mic-nya mic 4 atau podiumnya, ini bagi pasangan Amin nggak terlalu signifikan. Yang kami soroti tentu sesungguhnya itu temanya terlalu besar. Jadi tidak fokus. Namun karena itu yang menjadi keputusan KPU, ya tentu kami terima. Bayangkan misalkan ada 5 tema yang harus dibahas dalam waktu 90 menit. Itu satu. Yang kedua, soal panelis yang hanya ditugasi ngambil nomor urut undian, itu juga menghabiskan waktu. Mending pakai model digital gitu, nanti ada petugasnya yang mengacak. Saya pikir akan membuat lebih efektif, sehingga waktunya lebih banyak untuk buat debat daripada hanya untuk ngambil undian. Jadi sekali lagi secara teknis kami percayakan saja kepada KPU, dan seandainya ada podium atau ada meja ya silakan. Tidak pun bagi kami tidak masalah. Yang penting suasananya memberikan tidak terlalu berisik. Karena berisik ini penonton yang sehingga membuat keadaan berisik kadang-kadang mengganggu capres ketika menyampaikan gagasan. Misalkan orang yang seliwar-seliwar terus tepuk tangan tidak pada tempatnya, itu menurut kami perlu diperbaiki dari sisi itu ya, supaya debatnya lebih
kelihatan suaranya terdengar dan tidak terganggu. Ya, itu beberapa evaluasi soal debat dari Timnas Amin, tapi memakai podium ataupun tidak masalah. Sama saja, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan tim pemenangan 02, Kang Aceh? Iya, soal menggunakan podium, sebetulnya substansinya bukan pada soal gagah atau tidak gagah ya. Menurut saya sebaiknya para capres atau cawapres nanti akan berdebat juga memiliki kesempatan untuk dapat menulis apa yang disampaikan, apa yang menjadi materi perdebatan. Dan tentu ini penting untuk kan kita tahu bahwa kita harus punya tradisi untuk menulis apa yang disampaikan, menanggapi apa yang disampaikan, begitu ya. Apalagi kan memang dalam konteks debat ini kan kita ingin sebetulnya adalah lebih memperdalam visi misi dari masing-masing calon presiden, gitu ya. Nah, karena itu ketika kita diberikan kesempatan para capres, cawapres untuk berdebat, maka substansi utamanya adalah bagaimana dapat mengelaborasi, menyampaikan secara mendalam apa yang akan diberikan kepada rakyat, ditawarkan kepada rakyat dari gagasan-gagasan, visi misi dari masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya kira substansi yang terpenting sesungguhnya itu, gitu ya. Oke, baik. Nah, pendalaman ini tentu bisa dilakukan dengan cara bukan sanggah menyanggah, gitu ya. Karena ini kan bukan cerdas cermat, tetapi rakyat diberikan satu tawaran tentang apa visi misi yang akan dilakukan sesuai dengan tema yang menjadi pembahasan di dalam debat tersebut, gitu. Nah, karena itu fungsi panelis juga menjadi sangat penting. Hanya tentu panelisnya itu menurut saya memang juga harus diberikan kesempatan untuk dapat mendalami dari apa yang disampaikan oleh capres cawapres tersebut. Jadi bukan seperti melakukan pengundian yang ya seperti dari pengundiannya aja kan bisa memakan waktu tersendiri, gitu loh. Baik. Lebih ke penguatan peran panelis. Jadi menurut saya sih betul. Tentu peran panelis adalah juga mendalami apa yang disampaikan oleh capres cawapres tersebut, sehingga dari situ kita bisa mengelaborasi lebih jauh tentang gagasan-gagasan apa yang ditawarkan kepada masyarakat, ya. Baik, Kang Aceh. Karena perdebatannya bukan pada perdebatan antara tiga calon tersebut, tetapi perdebatannya adalah sejauh mana nanti masyarakat bisa menilai mana gagasan yang lebih membumi, mana gagasan yang memang dirasakan oleh masyarakat sendiri dan layak untuk paling dipilih. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada pernyataan dari perwakilan para paslon. Mas Kirdi melihatnya seperti ini, kayaknya penting tidak penting, tapi lebih ke esensi debat dan juga teknis format debatnya. Efeknya apa sih? Saya setuju bahwa kalau kita bicara tentang teknis itu kan mekanisme ya. Sebetulnya yang kita lihat adalah esensi, substansi, dan benar-benar istilahnya gagasan yang ada di kepala para calon presiden tersebut. Itu nomor satu. Tetapi perlu dilihat juga bahwa masyarakat kita itu banyak melihat sesuatu itu memang sayangnya banyak di permukaan. Buktinya apa? Buktinya kalau dianggap bahwa kalau orang misalnya di depan, itu apakah kita bicara dengan cara dia menyampaikan, apakah gimmick yang ditampilkan, itu bisa kemudian membuat suara itu bisa jadi agak berubah geser gitu loh. Nah, yang menarik kan sebetulnya apakah masyarakat kita sudah mampu untuk benar-benar mendalami gagasan yang disampaikan oleh para capres. Itu satu. Dan dua, saya sepakat dengan para juru bicara dari tim kemenangan gitu ya, bahwa sebetulnya yang esensi itu kan peran panelis yang tadi dibilang penguatan peran panelis ini, kalau bisa nanya kita bisa gali, karena kalau ada misalnya ya, ini bukan salah satu dari mereka mungkin ya, misalnya kelihatan bagus tapi muter-muter misalnya, ada yang kelihatan lempeng tapi sebetulnya isinya apa ya, misalnya kayak gitu.
panelis kalau bisa menggali, jadi nangkep kan nggak semua orang bisa ngomong dengan baik. Mungkin dia seperti itu bukan karena nggak punya gagasan, tapi kurang bisa menata misalnya seperti itu. Jadi buat saya kalau misalnya dikatakan perlu untuk dikasih dirubah strukturnya dengan podium segala macam, selama itu bisa membuat semua panelis itu para capres itu lebih dalam, lebih tajam, kenapa enggak? Oke, gitu. Itu evaluasi seperti itu ya. Tapi kalau Bang Kirdi sepakat juga nggak dengan Bang Ciko yang tadi sampaikan? Tapi sebenarnya esensinya adalah untuk menambah wibawa. Dijawabnya nanti ya, usai jeda ya. Sesaat lagi di Kabar Petang.